ada ketidaksempurnaan dalam pengaturan Ar-Rahman, dalam penciptaan Ar-Rahman? Tidak. Semuanya sangat sempurna. Allah mengatur alam ini sesempurna mungkin untuk siapa? Ya, untuk kita manusia. Kesempurnaan pengaturan alam ini untuk kehidupan manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Fasilitasnya untuk kalian. Subhanallah. Semua yang ada di bumi untuk kelangsungan hidup manusia. Dan Masya Allah, Masya Allah, Allah itu sangat tahu kita, Pak. Sangat tahu kita. Kalau kita sangat membutuhkan terhadap sesuatu itu, maka Allah mudahkan kita untuk mengaksesnya. Kadang kalau kita diberikan pilihan, mau pilih mana nih Pak? Mau hidup di istana, ya di Bogor, atau di mana di sini? Di Jalan Merdeka gitu ya. Atau hidup kayak gini-gini aja, biasa seperti orang biasa. Kalau di istana silakan, tapi kalau makan nggak boleh yang mengandung garam. Sayur asemnya nggak boleh ada garam. Sayur sop nggak boleh ada garam. Nondei Pak. Mie nggak boleh kasih bumbu. Udah pokoknya nggak boleh ada garamnya lah, bukan? Ya, sok mangga tah hirup tah di istana. Atau kita mau seperti biasa kayak gini, makannya bebas. Baru kita mikir, ternyata kita lebih membutuhkan garam daripada hidup di istana. Atau silahkan tuh, ya, harta seabrek-abrek gitu ya, tapi nggak boleh makan makanan dengan mengandung garam. Mulai ternyata, oh iya. Dan Allah tahu kalau kita lebih butuh garam daripada pernak-pernik ya yang lainnya itu, Allah tahu. Maka Allah mudahkan kita dapat garam. Berapa harga garam, Pak? 3.000 palingnya. 4.000. Subhanallah, Allah mudahkan kita untuk mengaksesnya. Coba kalau garam hanya tersedia di Freeport saja, nggak tersedia di tempat yang lainnya, itu mungkin bisa lebih mahal dari emas. Tapi Allah tahu, manusia sangat butuh garam dibandingkan emas. Maka Allah mudahkan manusia untuk dapat garam. Jadi Allah sangat tahu sekali. Allah tahu manusia lebih butuh air dibandingkan dengan yang lainnya. Kadang-kadang kita kerasa Pak, kalau listrik mati Pak, nggak sempat toren itu penuh, baru kerasa, kasih kesana langsung Pak, beneran kesiksa, mau mandi susah, mau wudhu susah, mau masak air susah, mandiin anak susah, baru terasa itu, kita sangat butuh air. Subhanallah, Allah mudahkan kita untuk mengakses air gratis, tinggal bayar listrik aja. Kalau nggak ada, tinggal ke masjid, lebih gratis lagi. Begitu. Subhanallah, Allah mudahkan kita mengakses air.
kita lebih butuh udara juga ternyata. Bayangkan kalau kita 5 menit saja nggak ada akses oksigen ke mana? Ke tubuh ya. Tidak bernafas. Mungkin bisa langsung meninggal 5 menit. Ternyata Allah tahu manusia lebih butuh oksigen dibandingkan dengan yang lain. Maka Allah gratiskan oksigen, ready. Setiap hari kita menghirup oksigen gratis. Kalau ada orang yang masalah dengan paru-parunya, dikasih oksigen, harga oksigen itu berapa gitu ya? Mahal, Pak. Masya Allah. Nah, ini bukti pengaturan Allah yang sangat sempurna sekali, Pak. Sangat sempurna. Bagaimana Allah menciptakan manusia, kemudian menciptakan perangkat-perangkat untuk kelangsungan hidup manusia, begitu sempurna. Maka Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah yang sudah menciptakan kalian dengan kesempurnaan ini, sangat sempurna sekali. Dan orang-orang sebelum kalian Allah ciptakan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah ingin manusia itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah ingatkan, Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini terhampar, nyaman, firash. Firash itu bahasa Arabnya kasur, Pak. Kasur itu adalah tempat yang sangat nyaman untuk ditiduri. Firasya, bumi ini sangat nyaman sekali. Was-samaa'a binaa'a, langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, Allah turunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, Allah keluarkan buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Tidak pernah berhenti Allah berikan rezeki. Subhanallah. Ya. Sekarang musim durian, besoknya musim rambutan, besoknya lagi musim mangga, besoknya lagi musim duku, musim nggak berhenti gitu. Subhanallah. Allah kasih kita berbagai macam keperluan manusia tak henti-hentinya. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kalau kalian sadar Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur kalian, la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian coba-coba membuat sekutu-sekutu bagi Allah dalam beribadah kalau kalian sadar semuanya Allah yang ngatur. Ini subhanallah. Dan para hadirin a'azaniyallahu wa iyyakum, Allah menginginkan manusia untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya al-iradah asy-syar'iyyah, keinginan yang bersifat syariat. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat bagaimana Allah tuh senang, sangat cinta sekali kepada manusia yang bertakwa kepadanya. Karena Allah menciptakan manusia itu punya dua potensi.
Beda malaikat, satu potensi. Malaikat hanya punya potensi kebaikan saja. Jadi malaikat itu nggak pernah berbuat jelek. Manusia punya dua potensi. Potensi berbuat baik dan potensi berbuat buruk. Potensi kebaikan dan potensi keburukan. Demikian manusia. Ada dua potensi. Kalau iblis, potensi keburukan. Jadi manusia itu punya potensi yang dimiliki oleh malaikat, punya juga potensi yang dimiliki oleh iblis atau setan. Makanya dalam hidup ini manusia akan senantiasa terbagi menjadi dua. Bisa dia berada di barisan dan golongan malaikat, bukan berarti dia malaikat, tapi berada di barisan dan golongan malaikat, mengerjakan hal-hal yang baik, atau bisa dia mengerjakan hal-hal yang buruk. Ini dua potensi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara syariah menginginkan manusia berbuat baik. Allah pengen manusia berbuat baik. Tetapi Allah dengan hikmahnya, Allah ciptakan berbagai keburukan. Alladzi min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan sebagai ujian untuk manusia. Jadi ternyata walaupun hidup kita ini diundang oleh Allah, ya gimana kita sudah hidup di sini gitu ya, mau protes sama Allah gitu ya. Oh, Allah yang undang, Allah ngasih semuanya ya untuk kita. Allah pun memberikan penegasan gitu ya, bahwa Anda ini hidup tidak sekedar hidup. Wahai manusia, kamu hidup nggak sembarang hidup, enak aja hidup. Tidak, Anda manusia. Anda bukan hewan, tapi Anda juga bukan malaikat. Anda manusia. Anda punya dua potensi, kebaikan dan keburukan. Anda diberikan kemampuan untuk memilah dan memilih. Dan di hadapan Anda ada dua jalan, fahadainahun najdain. Ada jalan kebaikan dan ada jalan keburukan. Pilih mana? Kan begitu. Sehingga nanti di hari kiamat nggak bisa Allah disalahkan. Saya ditakdirkan untuk berbuat buruk, lah nggak bisa. Kenapa kamu melakukan ini? Lau sya'allahu ma asyrafna. Kalau Allah nggak berkehendak, kalau Allah berkehendak kami itu nggak akan berbuat kesyirikan. Ada tuh alasan nggak bisa. Kenapa? Allah berikan kemampuan manusia untuk milih dari dua potensi itu. Tetapi Allah ingin manusia memilih kebaikan. Sebenarnya jelas, keinginan Allah itu jelas. La'allakum tattaqun. Nah, syariat puasa ini salah satu bentuk perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap setahun sekali Allah syariatkan manusia berpuasa 1 bulan penuh. Jadi punya sifat malaikat di siang hari gitu ya. Ketika boleh makan, nggak boleh makan, ya kan? Mau minum, nggak boleh minum di siang hari. Agar apa? Potensi manusia itu bertambah, potensi kebaikannya. Makanya Ramadan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan.
Karena di situ manusia mendapatkan dua keberkahan. Pertama adalah berkah bimakna ziyadat al-khair. Keberkahan bertambahnya kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Nah, kalau kita perhatikan di luar Ramadan sama di bulan Ramadan jauh beda, Pak. Kita di luar Ramadan Senin Kamis udah syukur, Pak, kalau bisa rutin, udah hebat sekali itu. Tapi di bulan Ramadan setiap hari kita puasa luar biasa. Ya. Di luar Ramadan mungkin sholat wajib doang, Pak. Kita ke masjid gitu. Itu juga kalau kita sudah masuk usia, ya kalau kaki kita sudah setengahnya udah di kuburan. Makanya anggota masjid itu rata-rata kaum kolonial gitu, bukan kaum milenial. Itu anggota tetap masjid. Kalau diperhatikan pengajian-pengajian di sensus, mana kaum milenialnya ini? Boro-boro Gen Z gitu kan. Indonesia emas tahun 45, sekarang anak-anaknya mana? Iya, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan ininya. Lah pas kita ngaji di masjid, ya 40 ke atas semua. Gitu. Demikian Ramadan itu membentuk manusia punya potensi yang lebih baik lagi. Subhanallah, kita merasakan itu. Bacaan Quran yang dulunya mungkin seminggu, mungkin selembar dua lembar begitu, di bulan Ramadan, Masya Allah, kita punya target bacaan Quran demikian. Subhanallah, ini namanya ziyadatul khair. Bertambahnya perilaku kebaikan manusia. Sedekah, zakat rata-rata dilakukan di bulan Ramadan. Subhanallah, Masya Allah. Barokah yang berikutnya adalah bertambahnya pahala. Allah jadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan berkah karena bertambahnya pahala. Subhanallah. Disebutkan dalam satu hadis, ya, dan ini hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, bahwa sekali manusia, orang yang melakukan satu kewajiban di bulan Ramadan, pahalanya 70 kali orang yang melakukan kewajiban di luar Ramadan. Orang yang melakukan sunnah di bulan Ramadan, sholat sunnah, ya, hal-hal yang disunahkan, pahalanya seperti orang yang seperti sholat wajib. Ini luar biasa sekali, berkah gitu ya. Nah, mengapa ada bulan Ramadan? Agar manusia sadar dia itu sebenarnya punya potensi baik. Manusia itu sebenarnya punya potensi baik. Kita ternyata bisa, Pak. Makanya Allah paksakan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lagi-lagi itu yang Allah inginkan. Allah berikan fasilitas Ramadan agar manusia itu memanfaatkan Ramadan biar potensi baiknya itu lebih dominan dari potensi buruknya. Makanya Rasul mewanti-wanti, jangan sampai puasa kita hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya itu, tidak dapat pelajaran spiritual, maksudnya gitu, Pak. Nggak dapat pahala otomatis, hanya mendapatkan haus dan ini saja. Puasa mah puasa, tapi nggak ada perubahan gitu. Ngomongin orang gitu misalkan, atau zolimin orang tetap gitu ya, atau iya dosanya tetap dilakukan. Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan Ramadan, ya, faqad hurrim,
maka sulit lagi. Kapan lagi kita bisa menjadi orang baik, Pak? Kapan lagi kita bisa mengupgrade ya nilai-nilai spiritual hidup ini kalau nggak di bulan Ramadan? Di luar Ramadan, Masya Allah, sehari setelah Ramadan, Pak, itu kayak orang bebas dari penjara gitu kan. Udah tempat-tempat kemaksiatan dibuka lagi gitu. Ya kalau masjid mah emang dibuka 24 jam, Pak. Cuman kan gitu, manusia punya potensi itu tadi, yang satu potensi buruk. Ya, makanya ini penting harus kita sadari bahwa kecenderungan manusia untuk berbuat buruk itu lebih mudah daripada kecenderungan manusia untuk berbuat baik. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, manusia itu berbuat buruk seperti air yang mengalir ke tempatnya, yaitu dari atas ke bawah. Begitu mudah sekali. Beda kalau dia harus berbuat baik, dia harus berjuang untuk berbuat baik, seperti engkau mengangkat air dari bawah ke atas. Saking sulitnya. Ini juga harus kita sadari. Allah pengen manusia itu bertakwa. Nah, apa saja yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengapresiasi atau memberikan nilai kepada seseorang? Manusia itu dinilai oleh Allah dan nilainya itu baik di mata Allah kalau dia bisa memaksimalkan dua hal. Ini penting sekali. Dua hal inilah yang menjadikan manusia itu sangat bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kedekatan spiritual antara dia dengan Allah. Kedekatan spiritualnya, jiwanya yang dekat dengan Allah, selalu melibatkan Allah dalam segala hal. Takut kepada Allah dan taat kepada Allah. Taat kepada aturan Allah. Kalau ini perintah Allah dia laksanakan, kalau ini larangan Allah dia tahan. Semakin kuat sisi spiritualnya, maka semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin mudah Allah berikan semua yang dia minta. Atau Allah berikan yang terbaik buat dirinya. Karena dia sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajibnya lancar, yang sunnahnya juga lancar. Mudah dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialah manusia yang hidup. Karena setiap kebaikan itu akan menghidupkan jiwa dan hati manusia. Semakin dia taat, ya, semakin dia melibatkan Allah dalam segala hal, maka dia akan mendapatkan hal-hal yang di luar logikanya. Di luar logikanya, dia akan diberikan oleh Allah ganjaran yang luar biasa. Kadang kita tidak sadar, Pak. Kadang kita nggak sadar. Pahala di dunia yang Allah berikan itu kadang kita hanya berpikir dalam bentuk fisik materi. Begitu. Saya teh udah taat kayak gini, sholat terus, kurang nanti sholat malam, doa kenceng, hirup masih kieu wae gini kan. Masih gini-gini aja. Kadang kita suka ngeluh gitu. Allah itu kalau ngasih pahala itu kadang tidak dalam bentuk materi. Salah besar itu, Pak. Allah itu ngasih pahala ketaatan manusia dalam bentuk ketaatan yang lain. Itu pahala Allah. Makanya ada kaidah
ketaatan itu akan melahirkan ketaatan yang lain. Subhanallah. Ketika kita sholat khusyuk, hati tenang, di rumah pengen baca Quran, akhirnya baca Quran. Ketaatan lagi. Subhanallah. Mudah lagi untuk berzikir, akhirnya dia berzikir. Ketaatan akan menghasilkan ketaatan. Dan kalau manusia terbiasa taat kepada Allah dan dia menjauhkan diri dari kemaksiatan, maka hal-hal yang di luar logika pun bisa Allah kasih. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, di zaman dulu ada tiga orang yang melakukan perjalanan sampai dia di hutan. Mereka istirahat di sebuah goa, tiba-tiba batu jatuh menutup pintu goa. Mereka nggak bisa keluar. Sinyal nggak ada, Pak. Mau telepon siapa juga nggak ada. Didorong-dorong tidak ada. Nggak kuat gitu. Waduh, gimana ini? Kondisinya nggak ada siapapun. Di dalam hutan. Nggak ada WA, zaman dulu nggak ada. Mau telepon siapa juga nggak punya handphone zaman dulu. Ketika mereka sudah putus asa, baru mereka teringat. Wallahi, kata mereka, la yanjua ahadum minkum illa an tada'ullaha bisalihi a'malikum. Demi Allah, kita nggak bisa selamat ini kecuali kalau kita berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh yang dulu pernah kita lakukan. Udah itu yang bisa buat kita selamat. Kenapa? Karena udah nggak bisa lagi. Kekuatan manusia kita berusaha. Ini baru ingat Allah. Akhirnya di antara doanya, salah satunya berdoa begini. Ya Allah, dulu saya pernah mencintai seorang wanita. Dan dia orang yang paling saya cintai. Saya pun datang kepadanya, saya nembak. Saya tuh cinta engkau, gitu, ditembak, Pak. Dan saya ajak dia berzina, waliyazbillah. Wanita itu pun menolak. Beberapa tahun kemudian wanita itu datang. Dan dia tengah membutuhkan biaya uang, dan dia mau diajak berzina. Saya pun bayar sekian ribu dinar. Dan ketika saya sudah siap dan dia pun sudah tidak ada siapa-siapa lagi, dia berteriak, ittaqillah la tudkhilil khatama illa bihaq. Bertakwalah engkau kepada Allah, kata wanita ini. Karena wanita ini pun melakukan itu dengan sangat terpaksa, butuh biaya. Jangan engkau pecahkan lubang cincin itu dengan cara kecuali dengan cara yang hak. Saya pun langsung tersadar, ya Allah. Saya doanya gitu sambil cerita. Saya pun langsung tersadar, ya Allah. Dan saya meninggalkan wanita itu karena engkau, ya Allah. Begitu. Dan saya tinggalkan uangnya. Karena Pak, kalau sudah dalam posisi seperti itu, jarang orang yang gimana Pak? Jarang orang yang kuat Pak. Dalam posisi seperti itu, jarang orang yang bisa menahan dirinya. Kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara orang yang dapat naungan Allah nanti di hari kiamat,
itu adalah seseorang yang da'athum ra'atun dzata mansibin wa jamal, yang diajak berzina oleh wanita. Ini wanita yang ajak. Tidak hanya sekedar wanita, dzata mansib, dia punya kedudukan. Wanita yang punya status sosial, wa jamal, dia punya kecantikan luar biasa. Udah punya kedudukan, udah punya kecantikan, Pak. Nge-WA kita, kenalan, suka sama kita, terus ngajak. Gimana tuh, Pak? Punya kedudukan, punya kecantikan. Alhamdulillah, kita masuk dalam kategori orang-orang yang mudah-mudahan takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan takut sama istri juga, Pak. Itu mirip apa, beda-beda tipis. Iya. Untung saja saya takut istri. Waduh, Allah. Iya. Itu kalau seperti itu, Pak, jarang orang yang bisa kuat. Nah, kata dia, ya Allah, saya tinggalkan itu ya Allah, semua untuk Engkau ya Allah. Ya Allah, kalau yang saya lakukan ini itu khalisun liwajhik, karena memang ikhlas untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah, fafarrij 'anna ma nahnu fihi, maka keluarkanlah kami dari kesulitan ini ya Allah. Dia berdoa sampai seperti itu. Tiba-tiba batu itu bergeser. Ini Sahih Bukhari, kenyataan, Pak. Bukan cerita bohong sinetron. Ini kenyataan. Kalau Rasul sudah cerita, ini kenyataan. Bergeser, tapi mereka belum bisa keluar. Jadi sejauh mana kita takut kepada Allah, sejauh mana hati kita itu terikat dengan Allah, sejauh itu juga Allah nolong kita. Allah jagain kita. Itu udah rumus. Yang kedua, kedekatan atau nilai manusia di sisi Allah itu bisa dilihat dari sejauh mana manusia perhatiannya kepada manusia yang lain. Ada nilai sosialnya, ada nilai-nilai spiritual yang hubungan dia langsung dengan Allah, ada nilai-nilai sosial. Sejauh mana kepekaan manusia kepada yang lain, sejauh mana dia bisa berperan untuk orang lain. Dan orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya adalah orang terdekat. Jangan urusan luar negeri lancar, dalam negerinya habis-habisan. Orang terdekat dulu. Ya. Orang terdekat. Ini kesolehan sosialnya. Kalau tadi kesolehan spiritual. Siapa orang yang paling dekat itu? Dalam hidup ini, kalau laki-laki, orang yang paling dekat siapa? Orang tua, istri, anak. Itu laki-laki harus punya prioritas, kewajiban istri dan anak. Ternyata ada orang tua, ya orang tua juga harus. Bahkan kata Rasul, di antara yang berdoa, 3 orang itu tadi, orang yang satu itu berdoa begini, ya Allah, dulu saya punya orang tua ya Allah, dan saya nggak pernah mendahulukan siapapun, nggak pernah. Bahkan pernah suatu hari ya Allah, saya telat pulang kerja. Ketika saya pulang, anak-anak saya itu kelaparan ya Allah, belum makan. Tapi saya tunggu dulu kedua orang tua saya bangun. Sampai anak-anak saya itu menarik-narik kain saya untuk makan, subhanallah. Saya tunggu dulu kedua orang tua saya bangun.
Sampai ketika mereka bangun, saya berikan dulu makanan kepada mereka, baru kemudian keluarga saya. Ini Rasul yang cerita, Pak. Kayaknya nyindir kita, Pak. Sebenarnya kita orang tua juga harus diperhatikan. Ya Allah, kalau memang yang saya lakukan itu ikhlas karena Engkau ya Allah, tolong keluarkan kami dari sini. Batunya bergeser lagi, Pak. Jelas. Subhanallah. Siapa yang membuat bergeser batu? Allah. Atas apa? Kesolehannya dia. Dia bukan orang yang egois. Dia tahu mana yang harus dia dikasih. Kadang-kadang kita kalau sudah jadi suami lupa sama orang tua. Ini berat, Pak. Bagaimana kita dibesarkan oleh kedua orang tua kita, bagaimana kita melihat istri kita, luar biasa, Pak. Anak itu ya 2 tahun disusui, dididik, dibesarkan begitu, kemudian ketika nikah dilupakan, orang tuanya dilupakan, atau ya sekedarnya saja. Itu banyak yang seperti itu. Syariat ini akan melihat sejauh mana kepekaan dia. Semakin dia peka, dia punya kepekaan sosial yang tinggi, maka semakin dekat dia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang tidak diduga bisa Allah kasih. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa menolong seorang hamba. Subhanallah. Senantiasa menolong. Kita ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita suka nolong orang, gitu. Selama kita suka nolong saudara. Ada satu pergeseran nilai, terlebih di perkotaan. Kita ini yang hidup di perkotaan kadang-kadang kurang peduli, Pak. Saya tidak bilang tidak peduli, ya. Kadang-kadang kurang peduli terhadap kondisi sekitar. Kadang-kadang kita nggak ngerti ternyata tetangga kita tuh kekurangan gitu. Ternyata tetangga kita tuh lagi kesulitan, kadang-kadang kita nggak ngerti. Kenapa? Kita jarang untuk mengetahui, kita jarang silaturahim, jarang saling menziarahi, ketemu pas di masjid. Jadi makanya ikatan orang-orang di masjid itu biasanya lebih kuat dibandingkan dengan ikatan orang-orang yang hidup di sekitar kita, para tetangga. Kadang-kadang kita nggak kenal gitu. Apalagi kalau hidup di apartemen, Pak. Wah, udah nggak peduli sudah. Masing-masing sudah. Orang mau samping kanan mau ngapain, samping kiri mau ngapain. Ada yang meninggal dunia, kita kadang-kadang nggak tahu. Nah, itu Allah nggak suka seperti itu. Karena kita ini adalah makhluk sosial. Makanya Allah senantiasa mendorong kita untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin besar manfaatnya dia untuk masyarakat, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pahalanya paling gede di sini siapa? Kalau kita perhatikan. Ya, Pak Ketua DKM, gitu kan. Dia menyiapkan segalanya, ya kan. Kemudian marbot masjid, ya kan. Dia bersihkan semua. Manfaatnya Pak? Untuk kenyamanan jamaah. Subhanallah, dia yang paling gede pahalanya itu. Kenapa? Dia punya manfaat. Tidak hanya untuk pribadi.
tapi dia berikan manfaat. Semakin banyak orang manfaatnya untuk manusia, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti itu hidupnya nggak akan belangsak. Walaupun kita lihat, oh hidupnya gitu-gitu aja ya, marbot masjid itu. Kata siapa? Kadang-kadang dia sambil bersihin masjid, Masya Allah, sambil apa? Zikir. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kita lihatnya kan dengan kacamata dunia. Ada anak datang 2 orang. Satunya pakai mobil, pakai jas dasi, mau ngelamar anak kita. Kamu kerja di mana? Wajar kita orang tua ya. Saya di bank. Bank. Bank mana? BUMN. Udah yang dibayangin, wah aman ini, hidup anak aman ini, begitu kan. Satu lagi datang bawa sepeda ontel lah, reng. Wah, kita juga lihatnya juga udah, wah pakai sarung lagi. Ini mau ketemu sama kita pakai sarung. Kerja di mana? Bingung. Saya ngajar aja Pak. Di mana ngajarnya? Di TPA Takwa. Begitu. Terus kerja apa lagi? Nggak nanya. Iya, kadang ngebantuin masjid lah, bantuin ini. Siapa yang mau kita terima, Pak? Kalau ada 2 orang yang mau ngelamar anak kita yang bilang terserah papa saja. Nah, kalau aku sih ngikut papa, pilihan papa yang terbaik. Siapa yang mau kita terima, Pak? Aduh, agak berat saat ini. Kita hidup harus realistis, Pak. Hidup ini harus realistis. Ya kalau bisa orang yang soleh dan juga berada. Begitu, kadang-kadang seperti itu. Ya, iya demikian. Kadang-kadang kita tidak paham kalau ternyata orang-orang seperti itu banyak manfaatnya untuk umat. Kalau kita nggak ngerti tentang apa itu yang namanya keberkahan. Berkah nggak mesti banyak, Pak. Berkah itu nggak mesti banyak. Berkah itu ada pada apa? Kenyamanan. Berapa banyak orang yang sudah banyak masih merasa kurang, betul lah? Berapa banyak gitu? Aduh kurang naon deui eta anu direktur saha? Kurang apa lagi ya? Di rut Pertamina ya. Ih, gajinya sebulan berapa, Pak? Berapa ratus juta gitu ya. Saya nggak bisa ngebayangin, kurang apa lagi. Ternyata masih kurang. Yang melakukan korupsi itu, kalau kita perhatikan, eta icisna sudah berapa? Asetnya sudah berapa? Ternyata kita hidup ini bukan tentang sebanyak apa kita meraih, tetapi hidup ini tentang seberapa jauh kita bisa menikmatinya. Banyak orang yang mungkin gajinya biasa saja, guru misalkan, ya dikasih, ya namanya guru, ya guru swasta apalagi Pak, Masya Allah ada yang sebulan itu 300 CPA itu, 400, 500, sederhana. Kadang-kadang subhanallah dengan gaji segitu banyak anak petani, anak apa yang subhanallah yang kerjaan kita itu jadi sukses, sehat, keluarganya juga harmonis. Itu namanya berkah di situ, Pak. Taat kepada Allah, sering ke masjid, subhanallah. Mengapa demikian? Lagi-lagi ya, sejauh mana dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain, sejauh itu Allah ngasih keberkahan kepada hidupnya. Jadi
Ini prinsip hidup kalau kita mau dekat dengan Allah. Yang pertama, tingkatkan nilai spiritual kita. Yang kedua, tingkatkan nilai sosial kita. Dan ini ada di bulan suci Ramadan ini. Kesempatan ini ada. Dan sulit kita lakukan di luar Ramadan. Nilai spiritualnya jelas, nilai sosialnya apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Emang cuma itu doang Rasul berpesan? Emang hanya ngasih makan, semangat orang ngasih takjilan, masya Allah. Tapi kan ada pesan di balik itu. Makan aja udah seperti itu, gitu ya. Ngasih makan aja udah seperti itu, apalagi menghilangkan orang dari kesulitan. Apalagi menolong orang dari kesulitan. Beberapa waktu yang lalu, Pak, saudara kita di Jati Asih itu, Pak, di beberapa tempat, mungkin di sini nggak kena ya. Masya Allah, ya udah, saya nggak komen. Masya Allah, Pak. Saya di WA, Pak, sama teman saya. Bro, aku sudah 1,5 meter ini airnya gitu. Waduh, sabar. Beberapa menit kemudian sudah 2 meter ini, saya sudah di atap ini katanya. Masya Allah. Sabar, gimana lagi kan air masih ini. Setelah surut kita langsung ke sana, Masya Allah. Habis semua, Pak. Kalau di sana itu banjirnya karena air ya. Kalau kita kan, saya kan di air ya, sama aja Pak. Banjirnya karena hujan gitu yang begitu banyak gitu ya. Di sana itu yang mengerikan itu adalah banyak orang yang tidak siap-siap karena banjirnya kadang-kadang dalam kondisi tidak hujan gitu. Ujuk-ujuk banjir gitu. Ujuk-ujuk banjir itu cepat sekali, gitu. Banyak menghabiskan. Nah, di situ kita diuji oleh Allah. Sejauh mana kita bisa memberikan manfaat kita. Kesempatan bulan Ramadan untuk membantuin saudara-saudara kita, subhanallah. Sudah masuk waktu syuruh, Pak? Sudah? Iya. Saya sebenarnya nunggu waktu syuruh aja ini. Ya. Baik para hadirin, azani Allah wa iyyakum. Kesimpulan dari kajian kita ini adalah mari kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk nyari berkah, untuk mencari atau mendapatkan posisi takwa dengan melakukan dua hal. Kita lakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita latih diri kita untuk kepekaan kita terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Baru ngasih makan saja sudah seperti itu, apalagi ngasih yang lain, apalagi mengangkat mereka dari kesulitan, ini sudah luar biasa sekali. Saya kira ini yang saya sampaikan. Ada tanya jawab? Oh iya, silakan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kenapa malah di bulan Ramadan mendapatkan pahala besar dari bulan lain? Padahal di bulan Ramadan sangat pribadi buat saya sangat mudah beribadah. Karena kalau kita puasa itu puasa, bertarawih, ya inspirasi kita puasa. Sedangkan di bulan-bulan lain kan tidak seperti itu. Dan di satu sisi lagi, ya kan memang katanya di bulan Ramadan ini syaitan itu dibicarakan kebaikan. Iya. Ini berarti hanya pengalaman kita dan nafsu. Iya. Sekarang di luar bulan Ramadan itu, Iya, baru banyak. akan setan dan nafsu manusia yang lain pun tidak. Baik. Subhanallah. Salam. Ini pertanyaannya berkualitas sekali. Jadi subhanallah Pak, kenapa
Ramadan pahalanya yang lebih gede dibandingkan dengan bulan biasa. Karena perjuangan Ramadan tuh nggak seperti perjuangan di hari biasa. Orang gampang puasa di bulan Ramadan, di hari biasa mau boro-boro. Makanya ibu-ibu kadang-kadang bayar puasa itu pas mepet-mepet mau masuk Ramadan lagi, karena saking sulitnya bayar puasa aja, saking sulitnya gitu. Iya, ibadah di luar Ramadan itu lebih sulit. Godaan di luar Ramadan itu terasa lebih banyak gitu, karena memang musuh bukan hanya sekedar nafsu, tapi setan berkeliaran. Ternyata bukan hanya setan beneran, tapi setan yang berwujud manusia juga jadi setan gitu kadang-kadang gitu. Jadi bejibun gitu. Jadi orang yang beribadah di luar Ramadan itu keren banget gitu. Kalau Ramadan memang orang pada puasa gitu. Iya. Saya hanya menjawab normatif saja ya. Normatif, jadi tidak menggunakan akal ya. Normatif ya, sesuai dengan nasnya saja gitu ya. Allah ingin manusia itu memanfaatkan Ramadan untuk, tadi saya bilang apa, memanfaatkan Ramadan agar manusia bisa lebih baik lagi untuk di luar bulan Ramadan. Makanya Allah motivasi manusia, Allah berikan motivasi kepada mereka bahwa pahalanya berlipat-lipat. Agar apa? Agar mereka terdorong untuk melakukan kebaikan. Agar mereka terdorong untuk melakukan kebaikan. Baca Quran pahalanya berlipat. Apa pahalanya berlipat? Untuk apa itu? Untuk bekal mereka di luar bulan Ramadan. Makanya ini sebagai motivasi. Kalau nggak dimotivasi, Pak, ya Ramadan sama aja lah pahalanya dengan yang lain misalkan ya, tapi Anda wajib puasa. Kayaknya sulit kita dapetin jamaah masjid baru, Pak. Jadi anggotanya kayaknya ya anggota tetap lagi. Kayaknya ini karena tidak termotivasi. Lah sekarang orang sunnah aja dikerjain, Pak. Soal sunnah aja datang. Karena ada di situ motivasi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kata Rasul. Barang siapa yang sholat ya sholat malam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dalam keadaan dia beriman dan mengharapkan Allah ampuni semua dosanya. Ini luar biasa motivasi. Kenapa? Hati manusia sulit tadi itu. Untuk taat itu apa? Hese gitu ya, susah. Makanya Allah motivasi. Tapi ya itu lagi kembali kepada apa? Keimanan kan? Karena motivasinya nggak kelihatan. Surga belum kelihatan ini. Coba kalau At-Taqwa bikin pengumuman di bulan Ramadan ya. Siapa yang sholat subuh di At-Taqwa, sab pertama dapat motor Beat. Sok, misalkan ini Pak, saya cuma misalkan doang, kali aja ada saldo lebih. Jangan sembako Pak, misalkan motor Beat lah gitu ya. Sab kedua HP. Nanti besok ya, motor Beat, HP, pokoknya dapat pas malam subuh, pas malam takbiran. Jangan-jangan nggak ada yang mudik Pak. Besok motor Beat ini. Ini sudah dikapling ini Pak. Orang pada nginep di sini, Masya Allah, tidak lagi datang untuk sholat subuh, iya, tapi pahalanya dilihatin itu pahalanya. Orang kalau dimotivasi seperti itu, iya, kelihatan. Makanya kadang-kadang itulah ujian manusia ya. Ya, siapa yang melaksanakan Ramadan, maka wajahnya akan semakin bersih, kulitnya akan semakin putih, jerawat-jerawatnya hilang. Kalau misalkan sholat malam di bulan Ramadan, kalau yang berpuasa
rambutnya akan semakin ini, usianya yang tadi tua akan menjadi muda, penyakit langsung dilihatin sama Allah misalkan tuh ya, pahalanya tuh misalkan langsung dilihatin tuh. Itu nggak ada lagi bisnis skincare, Pak. Nunggu Ramadan aja pemutih kulit gitu misalkan gitu ya, udah pada nunggu Ramadan semangat puasa, pada putih gitu kan. Tapi yang nggak puasa dan berbuat dosa di bulan suci Ramadan akan terlihat tompel satu, cing. Nggak puasa, tompel lagi, tring. Berbuat gibah orang, tring, tompel, tring, tompel. Waduh, luar biasa, orang pada taat semua. Kenapa? Nggak mau ada tompel lah, ngeri. Udah, tapi nggak seperti itu kan. Rasul hanya memotivasi saja, sudah. Ini terkait dengan apa? Sejauh mana kita yakin nggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sejauh mana yakin nggak? Gitu ya. Kita sama Allah tuh yakin nggak? Sejauh itu keyakinan terhadap Allah, sejauh itu pula Allah akan menolong kita. Makanya, iya, di sini babnya bab motivasi, biar kita bisa lebih baik lagi. Ini bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Makanya para sahabat itu menunggu sekali bulan suci Ramadan. Bukan sekedar pahala yang didapatkan, tapi Ramadan itu membawa kita itu kepada pribadi yang lebih baik. Kalau tidak terasa, kita sangat merasakan sekali, Pak. Subhanallah, bisa puasa, semangat ngaji, semangat, ya ada semangat di situ. Siapa yang menjadikan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallah. Ahlan. Masya Allah. Barakallah. Iya, sama-sama, Pak. Barakallah. Ahlan. Masya Allah. Abu Najwan. Sehat, Pak. Sama-sama, Pak. Masya Allah. Mohon maaf. Iya, barakallah. Masya Allah. Gimana, Pak? Masya Allah. Barakallah. Allahu Akbar. Sami Allah.